Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, ketemu lagi dengan Pak Salim yang akan melanjutkan pembelajaran yang ketiga dengan tema Indahnya Nama-Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya, kita membaca doa sebelum belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga kalian diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, mutiara hikmah. Anak-anak, kerjakanlah kebaikan meskipun kamu anggap itu kecil, sebab engkau tidak akan tahu kebaikan mana yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Hasan Al-Basri. Berikutnya, peta konsep untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian, cara mengamalkan Asmaul Husna tersebut, lalu kita akan terakhir evaluasi atau latihan soalnya. Semoga kalian bisa memahami materi yang kita akan pelajari hari ini dan evaluasinya mendapatkan hasil yang terbaik. Yang pertama, Allah adalah Sang Pencipta atau Khalik, ya, artinya Sang Pencipta yang menciptakan. Sedangkan ciptaan Allah disebut makhluk, sebagaimana diri kita ini, ya, manusia, hewan, tumbuhan, alam raya ini, semua yang diciptakan Allah itu disebut makhluk. Jadi, makhluk adalah selain Allah, baik yang nyata maupun yang gaib. Contoh yang gaib ya ada malaikat, ada jin, ya, itu adalah yang gaib. Jadi, semua itu adalah ciptaan Allah yang disebut makhluk. Lalu bagaimana kita dapat mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik dan indah. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna ini, untuk bisa mengenal sesuatu biasanya kita akan kenal dulu namanya ya. Demikian juga dengan Allah. Allah memiliki 99 Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian, selain firman Allah, Rasul pun bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, niscaya ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna ya. Semoga kalian bisa memahami dan menghafalkannya. Karena barang siapa yang bisa menghafalkannya, insya Allah, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. 4 di antaranya Asmaul Husna yang kita akan pelajari adalah yang pertama As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan terakhir Al-Baqi. Kita akan bahas dulu yang pertama As-Somad. Anak-anak, tahukah kamu kita hidup di dunia ini tidak sendirian? Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Sebaliknya, Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan As-Somad ini mempunyai arti maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah menjadi tempat manusia bersandar dari segala kebutuhan dan pertolongan.
Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi kalau kita meminta sesuatu, memohon sesuatu, kita memohon hanya kepada Allah, bukan yang lain. Kemudian yang kedua, Al-Muqtadir. Anak-anak, tahukah kalian bahwa yang menguasai alam semesta ini dan segala isinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti gunung-gunung tegak berdiri, sungai yang panjang berliku, sistem tata surya yang di angkasa beredar sesuai dengan ketentuannya, binatang yang ada di darat dan di laut yang beraneka rupa, semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa atas semua ciptaannya. Dan Al-Muqtadir ini artinya Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah berkuasa menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sebagaimana di dalam firman-Nya surat Yasin ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya kun fayakun, jadilah, maka terjadi ia. Kemudian yang ketiga, Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendahulukan atas siapapun dan apapun yang dikehendakinya. Siapa dan apapun yang didahulukan oleh Allah, maka tidak ada makhluk lain yang dapat mengakhirkan atau menundanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kahf ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Yang artinya, Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah telah mendahulukan peringatan daripada siksa. Allah tidak akan menyiksa manusia sebelum mereka mendapat peringatan dari Allah melalui Rasul-Nya. Jadi Allah mendahulukan sebuah peringatan dulu sebelum manusia itu disiksa atau dihukum oleh Allah atas perbuatannya. Jadi Allah mendahulukan ilmu, mendahulukan pengetahuan, mendahulukan peringatan sebelum datangnya hisab atau perhitungan amal manusia. Jelas ya anak-anak ya? Bisa ya? Kemudian selanjutnya Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha kekal. Allah tidak akan binasa. Allah kekal selama-lamanya. Allah satu-satunya zat yang kekal dan selain Allah tidak ada yang kekal abadi. Contoh peristiwanya, ada gunung api meletus, banjir bandang, kebakaran yang merusak lingkungan, dan proses manusia dari lahir sampai meninggal dunia. Hal itu semuanya menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal, hancur, atau dunia ini fana. Namun sebaliknya, Allah Maha Kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Contoh lain dari peristiwa pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim. Perhatikan kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhannya, beliau pertama melihat bintang. Dia terkagum-kagum melihat sinar bintang yang bagus, yang indah. Lalu dia mengatakan, apakah ini Tuhanku? Bagus sekali. Lalu
bintang pun lama-kelamaan menghilang. Dia pun berpikir, kenapa Tuhan bisa hilang? Oh, berarti ini bukan Tuhanku. Kemudian muncullah bulan. Bulan lebih besar cahayanya daripada bintang. Beliau pun berkata, apakah ini Tuhanku? Dia mempunyai cahaya yang besar, yang terang, indah sekali. Namun, bulan pun lama-kelamaan menghilang dari langit yang indah. Kemudian Ibrahim pun berkata, kenapa Tuhan bisa hilang? Berarti ini bukan Tuhan. Muncullah kemudian pagi hari, matahari yang bersinar terang. Matahari pun dianggapnya Tuhan. Apakah ini Tuhan? Cahayanya sangat panas sekali dan sangat terang sekali. Namun ketika malam tiba, matahari pun hilang. Ibrahim pun sadar bahwa apa yang dilihatnya bukan Tuhan, melainkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bukti bahwa selain Allah tidak ada yang kekal di bumi ini, di dunia ini. Nah, anak-anak, berikutnya kita masuk ke pembahasan mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa menerapkan sifat-sifat Allah tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan pelajari ya. Yang pertama, As-Somad. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dan yang paling utama dalam semua keinginan dan permohonan kita yang baik. Jangan memohon atau meminta kepada selain Allah ya, karena itu adalah perbuatan syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, ya, menyamakan ciptaan Allah, makhluk Allah dengan penciptanya yaitu Allah. Dan itu dosa besar, tidak boleh. Kemudian yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Zat yang bergantung segala sesuatu kepadanya, ya, tempat meminta, dan tentunya kita bisa meneladannya dengan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, memberikan ya bantuan kepada orang lain. Kemudian ikhlas dalam beribadah dan beramal solih, seperti berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga pikiran, tutur kata yang santun. Kemudian meyakini hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, lalu berdoa hanya kepada Allah. Bisa ya anak-anak ya? Kemudian selanjutnya, Al-Muqtadir. Bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Tidak ada yang bisa melindungi kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang terjadi pada kita, semuanya adalah berkat dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika menghadapi musibah, dan selalu bersikap optimis. Optimis itu pantang menyerah. Al-Muqaddim, kita bisa menerapkan sifat Al-Muqaddim dalam kehidupan kita dengan cara berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Artinya fastabiqul khairat. Ya, kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Kita mulai terlebih dahulu dan bisa memberikan contoh kepada orang lain sehingga orang lain bisa mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Ketika kita belajar, ada tugas, maka segera kita kerjakan sehingga pekerjaan itu cepat selesai. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah,
Mudah ya anak-anak ya, bisa ya kalian semuanya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Baqi. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membiasakan diri beristiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten dalam kebaikan tentunya ya. Yang kedua, mencari ridho Allah dan mengabdikan diri hanya kepada Allah. Yang terakhir, melakukan amal jariyah. Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Dan amal jariyah ini tidak akan habis, ya, tidak akan berakhir. Contohnya, kita membangun masjid, yang mana masjid itu digunakan untuk sholat, maka pahalanya akan mengalir kepada kita meskipun kita sudah tidak ada di dunia. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, itu anak-anak, kita sudah mempelajari Asmaul Husnanya Allah, nama-nama yang indah dan baik bagi Allah, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian diberikan kemudahan ya dalam mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Setelah kalian menonton videonya, silahkan kerjakan latihan soalnya ya di deskripsi channel YouTube ini ya. Silahkan klik linknya. Kemudian jangan lupa subscribe dulu ya untuk berkembangnya channel ini, like dan share ilmu ini kepada orang lain, dan juga tentunya ini bisa menjadi amal jariyah untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.